Mantan pelatih Alex Marquez ini sekarang memegang posisi penting sebagai manajer junior talent team, dan dia menyebut nama Veda Ega Pratama jauh sebelum bocah ini viral. Marquez sudah memperhatikan Veda sejak Asia Talent Cup. Kenapa? Karena satu hal yang langka, kemampuan adaptasi. Menurutnya, Veda punya kecepatan memahami karakter motor dan sirkuit dengan insting balap yang sulit dilatih. Ini bukan cuma soal fast lap, tapi cara membaca grip, cuaca, hingga setelan motor dalam waktu singkat. Dalam dunia MotoGP, ini bisa jadi pembeda antara jadi legenda atau hanya sekedar nomor 2. Dua motor, dua dunia, tapi Veda tetap kompetitif. Veda menjalani 2 kejuaraan berat, Red Bull Rookies Cup dengan motor KTM RC 250R dan Junior GP dengan Honda NSF 250RW. Dua karakter motor yang sangat berbeda, dan Veda, dia tetap konsisten, tetap agresif. Di Rookies Cup, dia bahkan jadi runner-up musim 2025. Sementara di Junior GP, meski belum naik podium, progresnya jelas. Ini bukti nyata bahwa dia bukan tipe pembalap yang hanya jago satu paket motor saja. Marquez melihat ini sebagai sinyal bahwa Veda siap melangkah ke Moto3, dan Moto3 itu medan perang para calon juara dunia. Honda Dream Cup ke dunia, roket dari Gunung Kidul. Jauh sebelum publik Eropa mengenal nama Veda, dia sudah mencuri perhatian di tanah air. Tahun 2018, dia tampil ganas di Honda Dream Cup, kelas standar 150cc. Saat itu masih bocah, tapi kecepatan dan mental bertarungnya seperti veteran. Veda tidak pernah pelan, tidak pernah ragu. Dijuluki manusia roket bukan tanpa alasan. Dan Marquez tahu, siapapun yang bisa konsisten menang dari bawah, dari motor kecil, punya fondasi kuat untuk naik level. Dari balapan kampung ke panggung dunia, itu bukan mimpi, itu proses yang dibayar dengan latihan brutal. Rahasia besar, kontrol gas dan traksi. Di balik gaya agresif Veda, ada satu hal yang membuat Marquez terpukau, kontrol throttle. Bukan sembarang teknik, tapi sesuatu yang disebut Marquez sebagai kemampuan langka. Kontrol bukaan gas untuk maksimalin traksi. Banyak rider muda terlalu berani, spin ban belakang tanpa grip. Tapi Veda, dia bisa jaga batas antara grip dan slide. Separuh kontrol, separuh insting. Itu skill yang hanya dimiliki rider elit. Marquez menyebutnya kontrol titik cengkram, di mana ban mulai tergelincir, tapi pembalap tetap punya kendali. Inilah yang bikin dia survive di level tinggi. Dari Asia ke Eropa tanpa drama. Musim 2024, Astra Honda Motor mengambil keputusan besar, mengirim Veda ke Eropa. Bukan hanya ikut Rookies Cup, tapi tinggal di sana selama 3 bulan. Latihan fisik, belajar karakter sirkuit, hidup di tengah rider-rider Eropa. Veda yang waktu itu baru 15 tahun langsung dipaksa matang lebih cepat. Hasilnya, di seri debut Jerez, dia langsung start dari baris kedua dan catat top speed 203,7 km per jam. Marquez menyebut ini sebagai bukti adaptasi ekstrim. Bahkan, pembalap Eropa sendiri butuh 4-5 seri untuk bisa nyaman, tapi Veda langsung tancap gas. Skill alami plus rasa ingin tahu tanpa henti. Menurut Marquez, yang membuat Veda berbahaya bukan hanya kecepatan, tapi rasa ingin tahunya. Dia bukan tipe pembalap yang cuma nurut pelatih. Dia bertanya, dia diskusi, dia mau tahu soal setelan motor, tentang regulasi, bahkan strategi balapan. Ini penting, karena Moto3 bukan cuma balapan kecepatan, tapi catur kecepatan. Veda punya mentalitas pembelajar. Ini yang bikin Marquez yakin Veda bukan pembalap instan. Dia tahu kenapa harus latihan fisik, tahu pentingnya briefing tim, dan tahu cara membaca lawan. Dia main cerdas, bukan cuma cepat. Siap hadapi perang Jumat Moto3. Di Moto3, sesi latihan Jumat adalah kunci. Waktu pendek, tekanan tinggi, semua tim berebut menemukan setelan terbaik dalam waktu terbatas. Banyak rider rookie gagal di sini. Mereka butuh 2-3 balapan hanya untuk adaptasi. Tapi Marquez yakin Veda punya mental dan teknik untuk langsung klik. Karena sejak dulu, dia cepat memahami motor dan situasi.
Tantangan Moto3 bukan hanya top speed, tapi kemampuan untuk riset strategi dengan cepat. Jika Veda bisa melewati Jumat dengan baik, peluangnya besar untuk langsung mencuri poin, bahkan podium di musim debut. Marquez, Moto3 bukan lagi impian, tapi ujian nyata. Moto3 adalah pintu masuk elit. Dari ribuan pembalap Asia dan Eropa, hanya segelintir yang masuk grid Moto3. Dan dari situ, makin sedikit yang bertahan. Marquez menyebut ini sebagai sistem seleksi alami. Di Red Bull Rookies Cup saja sudah brutal. Di Junior GP lebih gila lagi. Dan Moto3, neraka. Tapi Marquez percaya, Veda adalah salah satu rider terbaik di dunia. Dia butuh waktu, kata Marquez. Tapi dengan mental kerja keras dan pemahaman sistem, Veda sudah di jalur yang benar. Sekarang, tinggal bagaimana dia menghadapi tekanan balap sesungguhnya. Moto3, survival mentalitas bukan sekadar talent. Banyak pembalap datang ke Moto3 dengan reputasi besar, tapi hilang karena tak kuat tekanan. Marquez memberikan pesan penting, hasil bagus datang dari kerja keras, bukan dari nama besar atau keberuntungan. Moto3 akan menguji semua, konsistensi, emosi, dan kesabaran. Dan Marquez melihat Veda punya semua itu. Dia belum sempurna, tapi dia paham arti perjuangan. Jika sesuatu gagal, dia tidak menyalahkan orang. Dia akan cari cara untuk bangkit. Ini mentalitas yang dibentuk, bukan diwariskan. Dan Veda sudah menunjukkan itu sejak hari pertama. Marquez percaya Veda bisa naik level, asal lapar. Terakhir, Marquez menegaskan, hanya pembalap yang lapar yang bisa sukses di Moto3. Lapar belajar, lapar berkembang, lapar podium. Dan Veda, dia masih muda, tapi punya semua bahan untuk naik level. Kerja keras, dedikasi, etos latihan, semua itu sudah tertanam di dirinya. Tinggal satu, membuktikannya di balapan dunia. Joan Marquez, orang yang pernah membawa adiknya jadi juara dunia Moto2, tidak mudah memuji sembarangan. Tapi untuk Veda, dia angkat topi. Dia punya sesuatu yang spesial, ujar Marquez. Dan 2026 akan jadi tahun pembuktian.